Properti pada suatu kelas ataupun objek didefinisikan dalam bentuk variabel. Jadi contohnya di sini jika saya kembali ke index PHP dan di sini saya akan save as dengan nama property.php dan untuk kodenya saya akan paste kode yang telah saya siapkan sebelumnya, yaitu kode dengan class person dan pada bagian body sementara masih kosong, hanya ada embeddan PHP dan titelnya juga saya ganti. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk suatu properti dari suatu kelas ataupun objek itu didefinisikan dalam bentuk variabel. Jadi misalnya di sini first name ini merupakan properti. Tetapi untuk mendefinisikannya Anda memerlukan keyword. Keyword yang valid atau salah satu keyword yang valid adalah keyword var. Karena jika Anda hanya mendefinisikan seperti ini, hanya nama variabel, maka nama properti di sini invalid dan akan memunculkan error. Anda bisa coba sendiri di browser Anda jika Anda mau. Dan jika pada bagian bawah, tepatnya di bagian body, di sini saya buat satu instance baru, yaitu Janu dan new version. Dan untuk fungsi yang dapat memberitahu apakah suatu property exists pada suatu kelas ataupun objek, Anda bisa menggunakan fungsi property exists. Property exists yang saya maksudkan adalah seperti yang terlihat di sini. Jadi property exists yang pertama adalah, atau argumen pertama adalah nama kelas ataupun nama objek. Seperti yang terlihat di sini. Yang pertama saya gunakan nama kelas, yang kedua saya gunakan nama objek dan nama property. Jadi di sini yang saya tanyakan adalah first name dan nilainya akan bersifat boolean, atau maksudnya untuk tipenya akan boolean. Dan jika benar akan di print true, jika salah akan di print false. Saya save, saya kembali ke browser. Dan jika saya akses untuk file property.php, Anda bisa lihat di sini kedua jawabannya adalah true. Jadi untuk property, atau maksud saya ya property first name apakah ada di kelas person, jawabannya true maksudnya. Dan untuk kedua di objek juga jawabannya true. Dan untuk mengeluarkan nilai dari property, Anda bisa menggunakan nama objek dan tanda dash lalu tanda lebih besar dari, atau biasa disebut dengan arah panah, lalu nama property. Untuk nama property seperti ini penulisannya. Jadi tidak menggunakan lambang tanda dolar, maksud saya tanda dolar seperti yang terlihat di sini. Ya, jadi tidak menggunakan tanda dolar dan nama variabel, tetapi langsung nama variabelnya. Dan jika saya kembali ke browser dan saya refresh, Anda bisa lihat di sini blank, karena untuk nilai suatu properti yang didefinisikan seperti ini sama saja dengan 0 untuk nilainya. Misalnya saya gunakan var export, dan untuk first name lalu parameter kedua true agar return untuk nilainya, dan saya refresh, Anda bisa lihat sini 0. Dan di property juga ada default value jika Anda ingin tuliskan. Jadi untuk default atau nilai defaultnya bisa berupa 0, ini sama saja dengan di atas seperti first name, atau bisa berupa tipe yang lain, misalnya misalnya integer 2 seperti itu. Integer string bisa, kecuali untuk tipe data research dan tipe data object. Jadi variabel-variabel yang saya komen di sini merupakan variabel-variabel invalid, yaitu dengan menggunakan operator matematika seperti 2 tambah 1, ini juga invalid, atau menggunakan concate untuk string, ini juga invalid. Objek seperti yang saya katakan sebelumnya, dan resource seperti MySQL _connect, ini akan nilainya akan, atau maksud saya tipenya akan tipe resource. Dan juga untuk nama variabel, seperti super global variable di sini, yaitu super global get. Ini semua contoh-contoh invalid.
Anda bisa mencoba yang lainnya untuk tes, try and error jika Anda mau. Jadi seperti itu. Dan jika saya print underscore r untuk objek Janu di sini dan kembali lalu refresh, Anda bisa di sini ada first name, last name, dan ace. Jadi seperti itu. Jadi semua properti yang ada di sini, properti dari yang didefinisikan di kelas, itu akan dapat digunakan pada objek yang di instance, yang merupakan instance dari suatu kelas. Dan selain nilainya bisa didapatkan, nilainya juga bisa didefinisikan seperti yang terlihat di sini. Saya menggunakan Janu lalu tanda panah dan first name, lalu Janu tanda panah dan last name. Dan saya save. Saya kembali ke browser dan saya refresh. Anda bisa di sini menjadi Januar dan first name Januar, last name juga Januar. Maksud saya last name Andaria. Untuk video berikutnya saya akan memperlihatkan Anda perbedaan untuk kelas var dan objek var.